Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pemerintah Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama berbagai unit Senin siang. Hasilnya telah disepakati protokol pencegahan penularan COVID-19. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bersama berbagai unit seperti pengusaha transportasi, hotel, restoran, dan lainnya membuat protokol untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satu poinnya adalah kesadaran masing-masing individu yang merasakan gejala akibat COVID-19 agar tidak masuk kerja. Dalam forum ini, pemerintah Kota Surabaya membagikan hand sanitizer kepada masing-masing unit dan menyediakan 81 alat yang siap digunakan untuk menyemprotkan cairan desinfektan di tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Selain itu, Pemkot juga akan menyediakan pasar murah di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebetulnya kan kita sudah disarankan tidak ada pertemuan, tapi kan saya harus lakukan ini itu untuk membuat protokol di masing-masing unitnya di sekitar mereka. Sehingga itu diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif gitu. Kalau daripada kemudian tidak ada sama sekali pencegahan penyesuaian protokol tadi gitu ya. Jika ada hal darurat, warga bisa menghubungi Comment Center 112. Sementara pemerintah kota tidak melakukan lockdown di Surabaya yang bisa membuat ekonomi runtuh. Kanzata Marindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang khawatir terpapar virus COVID-19. Di Jawa Tengah terdapat 7 rumah sakit yang menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis yang bisa dimanfaatkan. Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya melakukan pemeriksaan kesehatan terkait virus COVID-19 ke RSUD Tugurejo, Semarang, Senin siang. Ganjar mengatakan cek kesehatan awal ini atas inisiatif pribadi untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Menurutnya, warga tidak perlu takut memeriksakan diri, sebab semakin cepat tahu kepastian terpapar atau tidak, akan semakin baik. Jika suspek COVID-19, maka akan dikirim ke rumah sakit rujukan di Jawa Tengah dengan gratis, yakni RSUD Dr. Muwardi Surakarta, RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Kelet Jepara, RSUD Surakarta, RSJD Dr. Amino Gondo Kutomo Semarang, RSJD Dr. RM Suryawardi Klaten, dan RSUD Tugurejo Semarang. Ganjar akan segera berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota agar juga menyediakan fasilitas pemeriksaan identifikasi COVID-19 gratis di rumah sakit yang dimiliki. Kita sudah siapkan 7 rumah sakit provinsi yang ada di Jawa Tengah. Kalau panjenengan posisinya panas, batuk, pilek, ada indikasi yang tidak mengenakan, silakan diperiksa di rumah sakit provinsi, insya Allah semuanya gratis. Dan untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah menangani penyebaran virus corona, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam, Mbak Rifana. Pak Ganjar, sudah ada 4 pasien positif corona di Jawa Tengah, di mana 1 meninggal dunia. Apa langkah Pemprov Jawa Tengah untuk segera mencegah penyebaran virus corona di sana? Sekarang yang kita lakukan adalah isolasi di beberapa tempat ya, yang awalnya ada indikasi kuat si pasien khususnya yang meninggal ini berhubungan itu di sekitar Surabaya. Kita mengedukasi masyarakat agar mereka isolasi diri. Maka kenapa mereka isolasi? Karena sudah di rumah dan kemudian mereka tidak keluar rumah. Dan kita mencoba memantau, misalkan kepada orang tua, menghindari pertemuan-pertemuan, kerumunan, ya, social distancing ini mesti kita lakukan terus-menerus. Dan kemudian kita coba meningkatkan terus fasilitasi dari kesehatan kita, termasuk hotline, call center-nya. Dan tadi saya cek sendiri, ternyata yang bertanya cukup banyak, kan dari luar negeri. Bertanya kepada kita, kondisi-kondisi bagaimana seandainya terjadi sesuatu. Ini yang kita lakukan. Oke, Presiden Jokowi kemarin sudah mengatakan untuk semuanya menggalakkan social tracing. Apakah Anda mengeluarkan kebijakan resmi terhadap kebijakan social tracing itu, Pak Ganjar? Sebenarnya itu tidak perlu diomongkan karena sebenarnya protokol kesehatan kita seperti itu. Jadi itu embedded, itu melekat, itu bagian dari tugas dokter ya. Begitu terjadi langsung dilakukan tracing yang ada di sana.
Maka beberapa yang terindikasi sekarang kita bawa, langsung masukkan ke rumah sakit, kita periksa, kita tunggu hasil labnya. Ya mudah-mudahan proses pemeriksaan di labnya itu lebih cepat. Dan saya kira begini, kita mesti mengedukasi secara transparan kepada masyarakat. Masyarakat, ini problem kita bersama. Mari bantu kami, kita kerjasama bareng-bareng agar kita paham apa itu corona, bagaimana mencegahnya, cuci tangan, tidak berhubungan dengan masyarakat terlalu dekat, kalau sakit berobat, etika bersih, etika batuk, jaga kesehatan. Ini sebenarnya kita sampaikan karena pola perilaku hidup kita memang harus berubah. Kalau kita mengatakan jangan buat kerumunan, masih aja Mbak menyampaikan kepada saya, Pak Gubernur bagaimana kalau acara kawinan, yaitu kerumunan, hindari gitu kan. Tapi kan kita nggak enak, ya batalkan. Ini kita sampaikan, ada beberapa sekolah yang kemudian tidak mau, ya di tempat kami belum ada kejadian itu, jangan menyepelekan, tidak akan pernah ada yang tahu. Maka tadi kita kasih contoh, dan saya perintahkan seluruh pegawai pejabat kita juga untuk semuanya cek dulu deh begitu ya, agar kita bisa mengerti apa yang kemudian yang terjadi dalam masyarakat. Jadi oh iya sakit segera berobat daripada diam-diam Mbak, itu jauh lebih bahaya. Oke, artinya dari Pemprov Jawa Tengah sudah menghimbau semua kegiatan yang terkait dengan pengumpulan massa itu untuk ditunda atau dibatalkan begitu ya Pak Gubernur? Iya, bahkan titik-titik pariwisata pun mohon maaf dengan segala hormat, kita sampaikan pada publik, kita tutup. Ada sebuah pernyataan yang menarik kemarin saya baca dari Wali Kota New York, di mana dia sampaikan bahwa ya restoran kami, kafe kami, tempat hiburan kami, itu adalah tempat-tempat yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan masuknya duit di sana. Tapi ini kita bicara keselamatan umat manusia, maka ada risiko yang memang harus diambil pada keputusan ini. Itu juga kita lakukan. Maka kita melakukan improvement. Bicara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten kota, para relawan, untuk bicara bagaimana kita mencegah bersama-sama. Ini masalah kita bersama loh ya. Jangan kemudian kita lalai dan kemudian menyepelekan pada soal seperti ini. Begitu. Oke, Pak Ganjar, tadi Anda mengatakan bahwa sudah mengisolasi beberapa tempat dan kita tahu kemarin Presiden Jokowi menyerahkan kepada kepala daerah untuk menetapkan status masing-masing wilayah. Pemprov Jawa Tengah akan bersikap seperti apa? Apakah kemudian ada opsi lockdown yang menjadi pertimbangan? Kita punya grade-nya ya. Sebenarnya Undang-Undang Kesehatan itu juga sudah punya urut-urutannya ya. Lockdown itu adalah pilihan terakhir. Ada pilihan yang lain yang sebenarnya kita tidak berikan. Kita memberikan contoh, ada banyak negara melakukan lockdown karena mereka daratan kan Mbak, kecil kan ya. Umpama China kan bisa melockdown semua juga kan. Itu sebenarnya bisa kita pakai sebagai satu proses pembelajaran. Para pakar juga memberikan masukan kepada saya dan tidak tunggal macam-macam. Maka kita memilih isolasi atau tracking kepada mereka yang berhubungan. Ini memang tidak mudah. Malaysia itu punya daftar yang sangat bagus dan informasinya di mana seseorang ketika kita tracking berhubungan dengan siapanya itu dicatat semuanya. Jauh lebih efisien ini untuk bisa kita kerjakan karena ini lebih reliable ya dibanding kemudian kalau kita melakukan lockdown begitu ya. Itu memang ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah untuk kita bisa melakukan itu. Oke, tapi nanti mendekati bulan puasa dan juga Lebaran, Pemprov Jawa Tengah masih mempertimbangkan begitu ya. Itu adalah pilihan terakhir yang akan ditempuh begitu Pak Ganjar. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi kita sudah bicara juga dengan Majelis Ulama, kemarin juga kita rapat dengan beliau. Besok pagi khusus terkait dengan itu, kita akan melakukan rapat. Bagaimana mudik, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita harapkan menjadi berkah kita semuanya, agar kita punya satu protokol yang akan kita, insya Allah kita taati bersama-sama. Sehingga tokoh agama, organisasi agama Islam besok mau rapat di provinsi, kalau masa ini sendiri, agar kita bisa mendapatkan masukan, agar tidak ada yang tersinggung, agar informasinya menjadi cukup edukatif, agar kemudian sadar. Ada kok umpama ini menjelang Ramadan biasanya pondok pesantren juga ada akhir sana, mereka penutupan, mereka akan pulang. Kita sampaikan mungkin acaranya diganti dengan sedikit berbeda begitu. Kiai-kiai dari pondok-pondok juga kita sampaikan
karena di pondok pesantren juga sangat khas ya, mereka berkumpul, mereka bertemunya itu bukan dekat, nempel. Maka ini perlu ada edukasi ya kita berikan, dan alhamdulillah beberapa pondok pesantren ini merespon dengan sangat bagus sekali untuk merubah pola perilaku. Oke, Pak Ganjar, tadi Anda mengatakan bahwa isolasi dan tracing kontak pasien positif itu tidak mudah. Di tempat Anda, di provinsi Anda ada 4 orang yang sudah terkena. Bagaimana Anda melakukan tracing kontak ini? Apakah ada pihak-pihak lain ataupun institusi lain, instansi lain yang diajak bekerja sama? Oh iya, tentu saja. Ini dari pihak TNI, Polri, dari unsur OPD yang lain itu menyampaikan kepada kami, Mbak, ada cerita yang menarik, ada yang sangat luar biasa. Bayangin, seseorang yang men-DM saya melalui Twitter, dia menyampaikan, Pak, saya habis PNS, terus kemudian setelah itu saya panas, anak saya iya, istri saya iya, lalu bagaimana? Lalu saya trace dia dan dia menceritakan dengan sangat baik. Saya ada di kota ini, istri saya ada di kota lain, sekarang saya lagi pergi ke kota lain, jadi ada 3 tempat. Maka dia menyampaikan dengan sangat bagus sekali dengan kesadaran. Bahkan ketika kamu pulang dari satu titik ke titik yang, kamu naik apa? Saya naik kereta, Pak. Posisimu di mana? Dia mau cerita soal itu. Menurut saya, melalui CNN ini kita sampaikan itu edukasi yang baik dari kesadaran masyarakat. Nah, dalam 3-4 hari ini kita siapkan aplikasi agar masyarakat bisa melakukan self-assessment, di mana dia melaporkan sendiri, identitasnya kita rahasiakan, dan dia menceritakan. Maka sekali kita butuh bantuan dari masyarakat. Mudah-mudahan aplikasi ini nanti bisa memudahkan masyarakat untuk melaporkan. Ya, kita menemukan beberapa kasus yang muncul dan hari ini kita pantau terus-menerus, maka begitu kita ketemu, sekitarnya siapa? Apa mesti dilakukan? Ya? Ini cara tracking kita agar kita bisa mendeteksi dengan cepat. Oke, bicara soal aplikasi, berarti di Provinsi Jawa Tengah sudah mulai diterapkan working from home ya? Working from home, Pak Ganjar? Bukan from home-nya baru kita sampaikan dalam hari ini, hari pertama, untuk pelajar dulu. Untuk pelajar dulu, dan tadi saya cek sekolahnya ternyata dia menggunakan model distance learning ini juga bisa dilakukan, dan ternyata aplikasinya mereka udah punya sendiri-sendiri. Saya tidak ragu gitu. Pak, saya pakai WA, saya pakai Google, saya pakai aplikasi yang tersedia sekarang. Saya terima kasih masyarakat membantu dengan sangat bagus. Yang punya aplikasi berbayar kemarin memberikan itu. Perusahaan otomotif kemarin, yang perusahaan bis itu menyampaikan Bapak kalau bis saya mau dipakai untuk inspeksi, mungkin mengangkut kemana-kemana, kami sediakan secara free. Hari ini kesadaran itu membahagiakan, membanggakan. Persatuan Indonesia itu begitu terasa mulai gerak, dan ini perlu disebarkan. Mudah-mudahan dari interview ini dengan CNN bisa kita sampaikan, yuk publik sekarang makin peduli, yuk. Telkom ya menyampaikan kepada kami, Bapak, untuk informasi hotline service itu kami kasih jalur free. Yang seperti ini kemudian mulailah seluruh kelompok masyarakat, tokoh mulai bergerak secara pentahelik. Dan inilah yang kemudian kita harapkan bisa membantu. Oke. Selain beberapa aplikasi tadi, ini juga sebetulnya masyarakat Jawa Tengah juga ingin bertanya bagaimana dengan persiapan tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan. Apakah kemudian Pemprov Jawa Tengah sudah mempersiapkan dengan memberikan pembekalan kepada tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan di sana? Kalau kita catat ada 7 rumah sakit di Jawa Tengah yang Anda gratiskan untuk melakukan pengecekan COVID-19, Pak Gubernur? Iya, jadi setelah kita melihat kan ada masyarakat yang tidak tahu apa itu. Ketika kita iseng juga tanya, Anda tahu corona nggak? Tahu apa? Itu loh Pak yang penyakit rame-rame. Kamu takut nggak? Kamu takut nggak? Enggak. Kan itu adanya di Jakarta, adanya di kota-kota besar, adanya di Italia, adanya di mana. Oh enggak, kamu bisa terjangkit. Jadi cerita semacam ini mesti kita sampaikan. Maka dengan cerita ini kita mencoba berinisiatif. Kita membuat protokol baru. Masyarakat yang demam, yang pilek, yang batuk, tolong Anda periksakan dengan cepat. Protokolnya sudah kita siapkan, Mbak. Mereka nanti akan datang di 7 rumah sakit provinsi, di mana di sana nanti kita sediakan pelayanan khusus. Kalau harapan kami kita akan kasih jam, sehingga mereka datang pada jam itu.
Maka kalau dia bertemunya agak banyak, kita bisa sosialisasi dulu sebelum pengejakan satu-satu. Nah, kesadaran ini bagian dari cara kita melayani masyarakat. Kami besok akan bicara dengan kabupaten kota yang kita harapkan untuk melakukan hal yang sama, karena 13 rumah sakit sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan dan kemarin ditambah 45 lagi. Mudah-mudahan ini bagian dari agar masyarakat bisa merasa nyaman kalau mereka insya Allah siap untuk direspon. Gitu. Oke. Tadi Presiden Jokowi mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan sebetulnya kepada pemerintah daerah masing-masing untuk menentukan dan juga menyiapkan bagaimana proses pencegahan untuk virus corona. Tapi jangan lupa berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada sepakat apakah memang proses koordinasinya selama ini antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sudah berjalan baik, Pak Gubernur? Ya, saya sih komunikasinya lancar. Jadi saya telepon Pak Menteri, saya telepon Pak Yuri, saya komunikasi intens dengan Menteri Dalam Negeri, Menpan juga menyampaikan kalau mau bekerja di rumah boleh, maka kita langsung menyediakan tata caranya agar mereka bisa bekerja di rumah begitu. Terus saya komunikasi dengan Gubernur Jatim, Gubernur Jabar, di mana kemarin ada masyarakat kita yang bergerak di 2 wilayah ini, termasuk kemudian dengan beberapa wali kota ya. Kami komunikasi langsung karena mereka teman-teman yang selama ini juga bisa. Hari ini kan yang kita butuhkan itu. Kita tidak bisa saling menyalahkan, menjatuhkan. Kita butuh persatuan hari ini. Negara ini akan lambat menghadapi coronavirus kalau kemudian kita cekcok. Hari ini segala kekurangan kelemahan dari masing-masing kita, termasuk saya, tolong diisi. Maka saya banyak meminta kepada para pakar, tokoh agama, tokoh masyarakat, tolong berikan kami masukan apa yang kurang dari kami, dan itu nyaman untuk kita lakukan bersama. Tambah, kalau kita memerintahkan sesuatu yang tidak nyaman, maka itu akan terjadi konflik yang luar biasa, yang nanti justru ini akan menjadikan cerita yang negatif, dibanding kemudian kita menghalau si corona ini dengan baik. Gitu. Oke. Terakhir Pak Ganjar, artinya desentralisasi ataupun kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini memudahkan sebetulnya ya bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan begitu? Iya, dan sebenarnya ini improvement yang bisa kita lakukan, dan sebenarnya pemerintah tanpa melakukan itu pun di Undang-Undang Kesehatan juga sudah ada. Maka inisiatif daerah-daerah ini luar biasa. Tinggal kita nyekrup aja dari daerah dengan pusat apa, mungkin ada yang sifatnya lebih khusus dari pusat diperintahkan, kita menjalankan. Pada konteks hari ini, maka betul-betul pola komando ini kita perlukan. Maka pola koordinasi itu menjadi sangat penting. Oke. Terima kasih sekali Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah atas waktunya kepada CNN Indonesia pada malam hari ini. Dan semoga tidak ada peningkatan kasus corona baik di Provinsi Jawa Tengah dan juga di provinsi-provinsi lainnya. Selamat malam Pak Ganjar, terima kasih sekali atas waktunya. Dan Wali Kota Malang menutup akses keluar masuk Kota Malang mulai 18 Maret mendatang. Penutupan ini untuk mengantisipasi persebaran virus corona yang sudah menyebar di Indonesia. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.